Pemirsa Siak Televisi, program pemerintah Kabupaten Siak, Bupati Kerja Ngantor di Kampung Bunjam Kampung kali ini berlangsung di Kampung Paret 1-2 Kecamatan Sungai Apit. Bupati, Wakil Bupati Siak, serta beberapa kepala OPD turun langsung memberikan pelayanan untuk memudahkan masyarakat. Assalamualaikum pemirsa Siak Televisi, kembali lagi di program khusus Bujang Kampung, dan kali ini Bujang Kampung Bupati Kerja Ngantor di Kampung bersama pemerintah Kabupaten Siak serta UPK pemerintahan Kecamatan Sungai Apit di Kampung Paret 1, Paret 2. Dan nanti di sini akan dilaksanakan berbagai kegiatan dan juga pelayanan yang diberikan langsung dari pemerintah Kabupaten Siak kepada masyarakat yang ada di sini, seperti pelayanan administrasi, kependudukan, dan juga peninjauan yang ada di Kampung Paret 1 Paret 2 Kecamatan Sungai Apit ini. Nah pemirsa, bagaimana pelaksanaan dan seluruh rangkaian acara kegiatan Bujang Kampung di Kampung Paret 1 Paret 2 Kecamatan Sungai Apit ini? Berikut kita saksikan bersama. Pemirsa, kegiatan Bujang Kampung kali ini diawali apel pagi bersama yang diikuti UPK Sungai Apit, Lurah dan penghulu sekecamatan Sungai Apit. Pada kesempatan ini, Bupati Siak Alfedri dalam amanatnya menyampaikan berbagai pelayanan yang dilaksanakan dalam kegiatan Bujang Kampung. Nah, kemudian kita juga melaksanakan pelayanan langsung untuk bantuan sosial, jajaran pengawalan sosial, apalagi terdampak COVID-19. Kita tentu mendorong fungsi dari Puskesmas, Pusat Kesejahteraan Sosial Kampung. Ini kan ada fasilitator sosial desa. Ini melalui ini tentu berbagai program-program bantuan sosial akan dilaksanakan baik dari APBN, dari APBD, termasuk dari dana kampung. Dana kampung ada BLT 40%. Itu untuk yang terdampak COVID-19 bagi keluarga yang kurang mampu. Nah, kalau ada data yang kurang benar, makanya hari ini diperbaiki. Maka sebelumnya saya minta kepada Dinas Sosial untuk memverifikasi, menjustifikasi di lapangan. Kalau ada yang kurang mampu, orang miskin yang belum masuk, supaya ini di survei, ada 11 variabel, diverifikasi oleh petugas sosial, nanti diputuskan di Muskam. Dimasukkan, Pak. Ini sekali 6 bulan ada perbaikan atau update data oleh Menteri Sosial. Nah, kalau ada orang kaya juga masuk di dalam data itu dikeluarkan. Itulah masuk kita memverifikasi ini, dan langsung nanti khusus di PKH kita tempel stiker di rumahnya. Sekalian, kita memang sekarang ini ingin keberpihakan program anggaran kepada masyarakat kurang mampu. Kita juga membiasiswa anak-anak kurang mampu. Jadi ini salah satu dari Bujang Kampung ini, kami minta data yang betul, yang valid gitu. Nah, untuk anak-anak dari keluarga PKH yang kelas 3 SMA atau SMK, ini akan kita berikan beasiswa unggulan gitu. Nah, ini dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan indeks pembangunan manusia. Walaupun IPM kita ini nomor 3 di Riau, setelah Pekanbaru dan Dumai. Alhamdulillah kita ini bagus IPM. Tapi dengan kita beasiswa anak-anak nanti, ini bisa lebih meningkat rata-rata dalam sekolah masyarakat Provinsi. Kemudian juga kalau ada yang putus sekolah, kejar paket C, ada standar kegiatan belajar nanti, itu juga menjadi prioritas akan kita lakukan. Tapi kalau selama ini mungkin standar kegiatan belajar untuk paket C ini kan di Sungai Apit, kalau bagi kampung dalam tak ada masalah nanti kan. Tapi sekarang ada kantong yang banyak putus sekolah itu di mana? Di Teluk Lanus, di Penyengat, mungkin Sungai Rawa atau Rawa Mekar gitu. Kalau belajar paket C ke Sungai Apit jauh gitu. Maka kebijakan kita paket C dulu kita buat. Mungkin di sekitar Penyengat, Sungai Rawa, Rawa Mekar itu. Nah, di sana nanti, sehingga masyarakat banyak yang nanti kejar paket C. Begitu juga kalau ada yang belum pandai membaca hari ini, itu jadi prioritas. Jadi itulah persoalan-persoalan yang ada di masyarakat untuk yang mau kita selesaikan. Ini kami minta betul bantuan dari Pak Penghulu, Pak RT untuk menyelesaikan data-data ini. Nah, kemudian tentunya nanti ini ada pengadilan agama,
Hari ini ada pengadilan agama juga. Ini kalau ada perkara-perkara di pengadilan agama, ini bisa langsung juga konsultasi begitu. Usai pelaksanaan apel, Bupati dan Wakil Bupati Siak menyerahkan buku pokok pemakaman kepada Lurah dan Penghulu se-Kecamatan Sungai Apit dan penyerahan program kolaborasi Basnas Siak serta penyerahan kartu identitas anak. Cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Pemirsa, kegiatan Bujang Kampung dilanjutkan rapat koordinasi pemerintahan kampung yang berlangsung di Aula Kantor Kampung Parit 12 yang diikuti penghulu dan lurah se-Kecamatan Sungai Apit serta masyarakat. Dalam rakor ini, Bupati Siak menyampaikan arahan tentang berbagai program pemerintah Kabupaten Siak. Pelayanan kepada masyarakat. Nah, pelayanan ini ya sekali lagi ya kami harapkan bagaimana bisa cepat. Ya, sambil menunggu aplikasi yang sedang kita siapkan melalui Dinas Kominfo. Tapi intinya bagaimana nanti tanda tangan elektronik ya, bisa dilakukan oleh Pak Penghulu, perizinan ya oleh desa itu bisa secara online ke depan, termasuk juga pendaftaran penduduk miskin ini bisa secara online. Ya, bisa secara online. Ini lagi disiapkan aplikasinya karena berdasarkan undang-undang tentang kesejahteraan sosial ini sel aktif loh. Bisa mendaftarkan sendiri kalau saya ini orang miskin, daftarlah. Kalau sekarang sebetulnya bisa daftar di desa, di puskesmas. Tapi nanti itu bisa secara online. Bisa kalau ada 11 variabel yang disiapkan oleh Menteri Sosial, itu daftar di situ. Nanti petugas sosial kampung yang akan memverifikasi. Kalau itu benar dari keluarga kurang mampu, diputuskan di muskam. Muskam ini bisa sewaktu-waktu dilakukan. Karena update data itu oleh Menteri Sosial berapa? Sekali 6 bulan ya Pak Idris ya? Sekali 6 bulan. Sekali 6 bulan dia update data penduduk miskin, ya kan? Diusulkan oleh desa, camat kami akan usulkan ke Menteri Sosial. Jadi ada perbaikan. Itu kan data tidak statis, pasti adalah perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Mungkin juga standar penduduk kurang mampu itu bisa berubah-ubah, bukan standar yang berubah. Dia ada sekarang itu kan kalau kita ini ada 32.000 DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Tapi yang miskin itu 10.118. Itu yang 10.000 ini adalah yang sangat miskin, hampir miskin. Pada kesempatan ini, Bupati Siak juga mendengarkan aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang ada di kampung, diantaranya permasalahan kesejahteraan sosial, pertanian, kesehatan, dan lainnya. Apakah masyarakat yang menerima bantuan program dari pemerintah seperti BLT, BPNT, PKH, apakah masyarakat tersebut layak untuk menerima atau mengurus UMKM? Yang selanjutnya, ada masyarakat kriteria yang layak untuk didata di BLT Dana Desa. Apakah warga masyarakat tersebut seperti penjual es, pekerja bangunan, apakah itu layak untuk didata? Dan apakah masyarakat yang punya rumah bagus tetapi saat ini tidak punya penghasilan, apakah itu layak didata? Karena tidak ada sama sekali yang namanya penghasilan sampingan seperti kebun sawit. Yang untuk selanjutnya, saya sebagai pekerja bangunan, saya menyampaikan bahwa istri saya penerima kartu PKH.
pertengahan bulan Juni tahun 2021. Dan sampai dengan saat ini, atas nama istri saya, Ari Baina, ini tidak ada menerima apapun bentuk bantuan dari TKH tersebut. Masalah jalan, Pak, jalan yang sudah dua pas nih Pak, dua jalur nih Pak. Pertama, kami umumnya masyarakat Kecamatan Sungai Apit berterima kasih dengan sangat. Jalan sekarang sudah bagus, sudah mulus, dan malam udah terang. Cuma sekali lagi terima kasih Pak. Cuma permasalahannya Pak, sekarang yang kami alami masyarakat Sungai Apit ini, putarannya itu terlalu jauh. Pertama, putarannya itu terlalu jauh. Yang keduanya Pak, putarannya itu per 200 meter lah Pak, seperti di kota Kabupaten Siak. Yang PKH, kalau PKH nya pakai lengkap nih, dapat bantuan sosial pangan, dapat beasiswa, bersalin kan, lansia gitu kan. Itu kalau dapat PKH, itulah di potensialnya ada 1.118. Jadi saya tadi menyebutkan UMKM yang sifatnya untuk menumbuhkan UMKM. Ini karena apa Pak? Ini disesuaikan dengan aturan Permendagri, pengelolaan keuangan. Nah, kalau bansos barang bisa diberikan masyarakat kalau dia orang miskin Pak. Kalau orang miskin tak dapat. Nah, makanya kita dulu batasi yang PKH dulu. Ini kan harus 10.000 Pak. 10.115 tidak sedikit. Makanya kalau bisa, saya kan dengan di kabupaten ini kan 1.000 setahun. Ditambah dari dana desa ini bisa 1.200 setahun. Aku tambah basah lagi. Artinya di atas 10.000 setahun Pak. Ini baru tercover, baru terjangkau 10.000 tadi. Jadi kita prioritas ini dulu, gitu Pak ya. Prioritas ini dulu. Nah, kan ada 32.000. Nah, 32.000 ini Pak, rata-rata dia dapat kartu Indonesia Sehat Pak. Nah, gitu dia. Dapat kartu Indonesia Sehat, dapat kartu Indonesia Pintar. Kan gitu Pak. Berapa tuh? 32.000. Itu sangat miskin dan rentan miskin 32.000. Nah, itu dapat KIS, BPJS. Tapi apakah tadi selain nanti dapat bantuan sosial pangan, ya dapat dari BPJS, dapat beasiswa, dapat bagi lansia macam-macam. Itu kalau dia ibunya hamil, bantuan melahirkan, apakah lengkap PKH? Nah, makanya kita batasi dulu, biar jelas Pak, di mana kita mau bekerja, memberdayakan ekonomi, itulah tadi 10.000. Gitu Pak ya. Jalan 2 jalur ini kan bukan hanya di Sungai. Ini sudah dibuat di Indonesia Pak. Nah, ini saya sampaikan juga. Dan masalah membangun jalan ini ada aturannya juga. Ada aturan, ada undang-undang jalan, ada undang-undang transportasi. Ya, kalau turunan undang-undang jalan ada peraturan pemerintah, ada peraturan PU Pak. Jadi U-turn ini, ya Pak ya, perputaran itu harus proporsional, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Tapi kalau minta per 200 meter, usah buat di jalur ini, gitu Pak. Kalau 200 meter satu putaran, ini 2 jalurnya agak bisa lebih lancar transportasi, karena ini padat. Kalau per 200 meter tidak bagus juga Pak. Ya, satu soal, ini memang hak aspirasi. Waktu saya ikut musrembang di sini, tidak semua kecamatan yang kita buat 2 jalur ini Pak, yang betul-betul padat lalu lintasnya. Saya paham lah, 12 kilo dari Sungai ke Teluk Masjid itu memang terlalu padat selama ini. Jalan yang lama yang dulu tuh, ya ada terasa kecil sekarang. Yang 2 jalur baru Sungai Pak yang kita buat. Saya mau mengambil kebijakan, saya buat di Sungai, saya buat di Perawang. Kayak gitu. Ayah ibu kota kabupaten oke lah di Siak. Mempura saja, maka Mempura Dayun ya. Ya, arah kebuatan, arah kesini tidak Pak. Kita ada Mempura Dayun yang kita buat nih, 2 jalur. Kecamatan lain belum.
Bunga Raya belum, Lubuk Dalam belum, Dayun belum, Kandis yang benar 83 itu belum ada 2 jalur Pak. Tapi ini padat untuk ukuran Sungai Apit ini ke Teluk Bejit dah padat. Jadi maka dibuat 2 jalur. Itu bukan ini buat aja 2 jalur, biar mantap sedikit, bukan gitu. Kalau masih 1 jalur, ya udah 1 jalur sesuai dengan kebutuhan. Usai pelaksanaan rakor pemerintahan kampung, Bupati dan Wakil Bupati Siak menyerahkan kartu BPJS Kesehatan dan kartu Indonesia Sehat secara simbolis kepada masyarakat. Ya, kami dengan adanya program Bujang Kampung ini, Bupati Kerja dan Kantor di Kampung Bar 12, tentu kami sangat berterima kasih gitu ya. Nah, salah satunya banyak program-program pelayanan dari kabupaten, salah satunya seperti dari Disdukcapil. Ya, alhamdulillah warga kami dimudahkan ini. Yang seharusnya masyarakat kami itu datang ke kabupaten, nah sekarang masyarakat kami hanya datang ke kantor dan itu pelayanannya langsung jadi hari ini juga. Kemudian yang lainnya tadi ada ada dokter-dokter spesialis. Jadi masyarakat kami pun dengan adanya pelayanan kesehatan sangat dimudahkan untuk mengontrol kesehatan, baik itu penyakit dalam ataupun penyakit yang lainnya. Tadi juga pada saat rakor kita ada menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di Kampung Bar 12. Pertamanya masalah kesejahteraan sosial ya. Yang kami usulkan ke kabupaten, salah satunya didengar langsung oleh Pak Bupati, ini mengenai program pemberdayaan pelatihan-pelatihan, karena mengingat kawasan KITB yang mungkin sebentar lagi akan ada di Kabupaten Siak, tentu nanti banyak menyerap tenaga kerja. Kami berharap nanti adik-adik kami atau pemuda-pemuda kami juga mendapatkan kesempatan untuk bekerja. Ini tentu akan mengangkat sumber daya manusia ataupun menanggulangi kemiskinan di Kampung Bar 12. Kami juga menyampaikan itu di bidang sektor pertanian. Nah, kami berharap agar petani khususnya di persawahan ini lebih maksimal hasilnya. Tentu kami berharap dengan dukungan kabupaten, salah satunya mengenai Alsintan ya, mengenai Alsintan yang ingin kami sampaikan ke Bupati, yaitu seperti traktor dan kombin. Alhamdulillah dengan adanya program irigasi, masyarakat kami sekarang itu berladang 1 tahun 2 kali. Bantuan sosial salah satunya yaitu ada PKH, ya. Tadi ada penempelan plakat tadi di rumah penerima PKH. Kemudian ada selain itu ada BLT, bantuan langsung tunai itu yang bersumber dana dari APBN. Kemudian ada PPNT Bu, itu dari Kementerian Sosial, itu berupa sembako yang sudah diterima masyarakat. Jumlah angka masyarakat miskin itu sebanyak 270-an lebih. Di Kampung Bar. Dan tarif TKS-nya 270. Dari pendaftaran yang dibuka tadi, yang banyak masyarakat itu di Disdukcapilnya, ya, seperti KIA salah satunya, kemudian surat pindah, kemudian pecah KK, ya, dan kemudian perekaman KTP. Ada juga warga kami memang yang belum sama sekali melakukan perekaman, dan juga ada memang yang belum sama sekali memiliki identitas seperti KK dan yang lainnya. Nah, kami berterima kasih. Jadi warga kami yang belum memiliki identitas ini, dengan adanya pelayanan di desa juga dimudahkan untuk langsung datang ke desa. Masyarakat di sini umumnya ada memang UMKM. Ya, kemarin ada ada UMKM usaha rengginang Bang, itu olahan dari ubi. Kemudian masyarakat di sini umumnya banyak peternak juga, ya, peternak sapi dan kambing. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Bupati agar program ini dimaksimalkan lagi. Pemirsa, berbagai pelayanan tersedia untuk masyarakat dalam program Bujang Kampung ini. Di antaranya pelayanan pengobatan gratis, vaksinasi COVID-19, administrasi kependudukan, pembayaran PBB,
bantuan sosial, UMKM, dan lain-lain. Bupati dan Wakil Bupati Siak turun langsung meninjau pelayanan tersebut. Ini peta ada dapat bantuan sosial pangan apa? Ngambil di mana? Warung mana waktu itu? Di Kampung Dalam. Itu dapat dari situ sebenarnya. Apa lagi itu dapat? Ada usaha. Ada usaha belum ya? Oh, usaha. Nanti ini kan ibu dapat apa nih? Pertama bantuan sosial pangan. Dapat apa ya? Bisa sehat. PJS. Nanti ini bisa kalau ibu dapat UMKM baru catat sini. Ini kami tempel. Nanti kalau Pak Penghulunya ada 48 rumah nih. Yang ini kan. Nanti ya, kalau ada untuk UMKM dari dana desa, dari Basnas, dari kabupaten, nah, ini kok jadi prioritas nih. Ibu ya. Tiga Morena. Berapa? 93 lah. Mak, subhan 93 bang. Supaya sehat ya. Assalamualaikum. Oke, Pak. Terkait dengan program inovasi Bupati Siak Kerja dan Ngantor di Kampung yang disingkat dengan Bujang Kampung. Ini terhubung dengan beberapa OPD terkait, yang salah satunya itu Dinas Sosial menyampaikan atau memberikan suatu pelayanan yang terhubung dengan lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintah kampung, yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial. Adapun Pusat Kesejahteraan Sosial itu sendiri yaitu lembaga yang menerima layanan, rujukan, serta memfasilitasi masyarakat miskin maupun tidak mampu untuk mendapatkan beberapa bantuan sosial, baik yang dialokasikan dari anggaran APBN maupun dari anggaran APBD, serta dari lembaga terkait seperti Basnas maupun CSK. Pusat Kesejahteraan Sosial ini memang sudah berdiri di Kabupaten Siak pada tahun 2017. Ini uji coba dari Kementerian Sosial. Ini sudah dilaksanakan di 2 tempat. Yang pertama di Kelurahan Kampung Rempah, Kecamatan Siak, dan Kampung Tualang di Kecamatan Tualang. Selanjutnya dengan pemanfaatan puskesmas sendiri yang kita ketahui sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Kita dari Kabupaten Siak melalui Pak Bupati untuk menginstruksikan kepada seluruh kampung agar membentuk lembaga puskesmas di masing-masing kampung dan kelurahan. Dan ini sudah terbentuk di 122 kampung dan 9 kelurahan. Selanjutnya untuk memaksimalkan puskesmas sendiri, ini tentunya perlu 4 fungsi dari puskesmas itu sendiri, yaitu pertama terkait dengan integrasi data dan layanan. Semua data informasi terkait dengan layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang tidak mampu, itu ada di puskesmas. Salah satunya terkait dengan rumah layak huni. Ini kan dari Dinas PU, PR, apa PU Terkim. Ini persyaratan segala macam itu ada di puskesmas. Begitu juga dengan layanan masyarakat yang memerlukan dokumen kependudukan, karena masih banyak juga masyarakat kita yang belum memiliki dokumen kependudukan, dan persyaratan itu ada di puskesmas. Selanjutnya itu layanan BPJS Kesehatan. Maka yang belum menerima BPJS Kesehatan silahkan mendaftarkan diri dan keluarganya melalui puskesmas dengan membawa KTP KK untuk didaftarkan di puskesmas Kampung Nogora. Begitu juga dengan layanan keluhan dan pengaduan. Mengenai mereka ini
ada keluhan dan pengaduan terkait dengan bansos yang belum menerima, dan mereka sudah menerima tapi dia belum dapat lagi bansosnya. Ini sampaikan kepada Puskesmas, nanti akan diteruskan Puskesmas kampung dan kelurahan ini ke Puskesmas kabupaten apabila mereka tidak bisa dituntaskan di tingkat kampung dan kelurahan. Begitu juga dengan fungsi Puskesmas sendiri, yaitu integrasi layanan. Jadi intinya layanan kita satu pintu, OPD terkait yang punya program ini semua disatukan di Puskesmas, karena Puskesmas ini menjangkau masyarakat miskin tidak mampu, baik itu di tingkat RT, tingkat dusun. Mereka ini langsung datang ke Puskesmas, dan apabila mereka tidak bisa datang ke Puskesmas karena lansia, disabilitas, mereka langsung didatangi oleh petugas Puskesmas itu, yaitu fasilitator di tingkat kampung dan kelurahan. Yang terakhir itu layanan data, pemutahiran data masyarakat miskin ini ada di Puskesmas. Tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan data terpadu kegiatan sosial, ini dilakukan pemutahiran data 6 bulan sekali yang diputuskan oleh Menteri Sosial. Jadi tugas kita mereka dengan data TKS ini dilakukan verifikasi dan validasi melalui musyawarah kampung dan kelurahan. Begitu juga dengan data penerima program bansos. Ini juga dilakukan verifikasi dan validasi melalui musyawarah kampung dan kelurahan, karena mereka ini bisa jadi mereka sudah meninggal dunia, sudah pindah di luar Kabupaten Siak, maupun sudah mampu atau tidak ditemukan lagi di lokasi atau alamat mereka. Begitu juga banyak masyarakat miskin kita yang masih belum terdaftar di DTKS. Inilah peran aktif dari Puskesmas untuk menerima layanan pendaftaran, karena mereka ini miskin dan tidak mampu, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 2011 Pasal 9 menyatakan bahwa masyarakat miskin tidak mampu ini berhak mendaftarkan diri di tingkat kampung dan kelurahan. Wadah untuk mendaftarkan diri itu adalah lembaga Puskesmas. Jadi mereka inilah kita daftarkan dan kita kumpulkan untuk dilakukan musyawarah di tingkat kampung dan kelurahan, dan selanjutnya mereka akan diusulkan ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau sudah ditetapkan di dalam data terpadu kesejahteraan sosial, mereka ini berhak menerima bantuan sosial, baik itu dari APBN, APBD provinsi, kabupaten, maupun dari Basnas atau lembaga lain seperti CSA. Jadi sangat luar biasa peran dari Puskesmas di tingkat kampung dan kelurahan, karena mereka inilah yang akan membantu pemerintah Kabupaten Siak untuk mengakomodir, menerima layanan keluhan dan memberikan bantuan-bantuan sosial kepada warga yang berhak menerima. Apalagi Pak Bupati sudah mencanangkan bahwa Pak Bupati merupakan bapak orang miskin. Begitu juga dengan Pak Wakil Bupati, pimpinan OPD, camat, penghulu, itu semuanya bapak orang miskin itu. Inilah kita sambut baik dan kita laksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Maka dari itu kita mohon kepada OPD terkait sampai di tingkat kecamatan maupun tingkat kampung kelurahan sama-sama mendukung pelaksanaan Puskesmas, karena ini merupakan garda terdepan terhadap pelayanan-pelayanan bagi masyarakat miskin maupun di rentan miskin. Yang kedua, kita sudah menerima layanan terkait dengan pendaftaran BPJS Kesehatan. Ini sudah kita terima. Ada beberapa warga miskin yang belum menerima BPJS Kesehatan. Nah, dilakukan pendaftaran. Ya, insya Allah akan kita daftarkan mereka nanti di bulan depan sudah terdaftar di BPJS Kesehatan. Jadi jaminan kesehatannya mereka sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Begitu juga dengan kebutuhan mereka, apakah kebutuhan mereka seperti penyandang disabilitas, lansia, ini seperti alat-alat bantu seperti kursi roda, tongkat, hearing head, ini perlu disampaikan kepada Puskesmas. Kita bekerjasama dengan Basnas juga, apabila mereka ini memerlukan waktu yang mendesak karena kebutuhan alat bantu ini tidak bisa menunggu waktu terlalu lama, kita bekerjasama dengan Basnas itu untuk dianggarkan dan dialokasikan kepada mereka. Jadi lintas sektoral sangat penting di sini untuk mengakomodir semua layanan-layanan sosial yang ada di Puskesmas yang terhubung dengan OPD terkait. Di Kecamatan Sungai Apit ini, Bupati Siak dan Wakil Bupati Siak juga sekaligus meresmikan bangunan sekolah MI Hubul Watan yang merupakan bantuan CSR dari PT Bumi Siak Pusako. Bupati Siak menyampaikan dengan adanya bangunan 2 kelas untuk MI ini dapat dimanfaatkan masyarakat dan ke depan akan ada penambahan serta fasilitas lainnya.
kita meresmikan pemakaian gedung Madrasah Ibtidaiyah Hubul Watan Kecamatan Sungai Apit yang mendapat bantuan dana dari CSR PT Bumi Siap Pesako. Ada 2 lokal dibangun di tahun 2021 dengan anggaran lebih kurang 425 juta. Alhamdulillah pembangunan sudah selesai dan ini sudah bisa difungsikan. Harapan kami tentunya yang 2 lokal ini supaya digunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar. Walaupun hari ini ini kan MI minimal itu kan memang 6 lokal. Ya, ini baru terbangun hari ini kan baru 2 lokal. Nah, yang lainnya tentu masih menumpang di TK pembina yang ada di Kelurahan di Pulau Sungai Apit. Ya, nanti berbagi, ada yang belajar di tempat yang lama dan itu harapan kami ada yang belajar di sini. Sehingga ke depan mudah-mudahan bisa diusahakan dari sumber-sumber lain ya, perusahaan-perusahaan lain bisa melengkapi gedung lokal yang ada di MI Watan ini. Yang fasilitas pendukung kan tentu untuk mobiler ya barangkali sementara ini kan bisa dari tempat yang lama mungkin bisa dipindah ke sebagian sini ya kan, untuk sambil nanti ya diupayakan mungkin pengadaannya dari sumber-sumber yang mudah-mudahan bisa ke depan kita upayakan. Di akhir kegiatan program Bujang Kampung, Bupati dan Wakil Bupati Siak melaksanakan safari Jumat di Masjid Jamik Istiqomah. Bupati Siak Alfedri dalam sambutannya menyampaikan dengan kegiatan ini ingin memberikan pelayanan prima yang lebih baik kepada masyarakat. Inilah Bapak Muslimin kami di sini setiap Jumat turun di desa-desa ini yang dulu sebetulnya sudah ada program ini. Program ini namanya kan safari Jumat atau Jumat keliling. Bupati berkeliling, tapi sekarang bukan hanya berkeliling bukan hanya sholat Jumat di kampung, di desa, tetapi sekarang turun berkantor. Nah ini ada perumusan baru, ya, dan disono. Nah, dulu kan turun Jumat keliling, nah ini sekarang melakukan bersama di saat Jumat keliling. Nah, kita ada buat nasi Malaysia, tapi saya tak tahu di nasi Malaysia atau di Singapura. Ada Singapura Pak Wah. Nah inilah mudah-mudahan kegiatan bisa berlanjut. Intinya kami Bapak Muslimin ingin pelayanan prima, pelayanan lebih baik melalui namanya e-government, elektronik pemerintahan. Nanti semua pelayanan ini elektronik, cuma sistemnya aplikasi sudah kita siapkan semua. Nanti bisa menggunakan elektronik, tidak menggunakan basah, kecuali peraturan desa. Izin-izin bisa online, dan gitu dimana pun bisa di print out. Jadi dah mudah-mudahan, tetapi di ruang bertahap saya masih menunggu aplikasi dinas kominfo. Jadi kami mohon dukungan kebersamaan kita dan sinergi bagaimana dalam rangka penanggulangan kemiskinan, termasuk beasiswa bagi anak kurang mampu. Kita bagi beasiswa pemerintah daerah bagi anak kita itu kita bantu. Yang dulu PKH-nya orang tuanya anak kakak tidak paham atau tidak terpikir untuk menggunakan anak. Sekarang yang kita bantu. Salah satu sekarang saya informasi kita sudah ada Politeknik sekarang disiap, Politeknik Sriwijaya, ini negeri, ya bisa jurusan aplikasi pabrik, nanti bisa juga jurusan teknik mesin, bisa teknologi kimia, dan teknik mesin, teknologi kimia bisa nanti kalau jadi kawasan industri dan betul. Mereka dia mohon doa, kawasan industri semoga dari rumah jadi, insyaallah amin. Karena sekarang ini sudah ada usaha investor sedang serius lahan 200 hektar sedang sumber lahan di untuk membuat pabrik baja. Kalau pabrik baja jadi, ini ribuan orang di tenaga kerja. Kalau pelabuhan kan ini ada bidang storage, ada pembinaan untuk jalan kapal, ya, sedang berjalan nanti serius. Jadi artinya inilah mudah-mudahan kita bisa mempersiapkan tenaga kerja yang kemudian tenaga lebih banyak. Selain daripada beasiswa yang ada selama ini beasiswa prestasi, termasuk nanti ada anak sekolah kecilnya di berbagai tempat desa, itulah yang kita buat dalam rangka meningkatkan ekonomi Indonesia. Jadi kami sekali lagi mohon dukungan, kebersamaan dan kekompakan kita antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah kampus sampai pemerintah masyarakat. Sehingga ke depan kami siap menjadi masukan, kritikan, dan kritikan ini akan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Insyaallah negeri kita ini potensial dan kampung Salua menjadi kampung depan
menjadi kampung terbidang sebulan ketika menjadi tahun Taimatul Warahmatullahi Wabarakatuh. Amin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara Wakil Bupati Siak Husni Merza bertindak selaku khatib dalam sholat Jumat ini mengajak jamaah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada atas izinnya Allah berikan kita nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk dapat hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat fardhu Jumat berjamaah. Atas nikmat yang Allah berikan itu, maka syukur yang kita lakukan di antara syukur terbaik adalah bersyukur kita dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa akan menjadikan kita insan yang terpilih, insan yang. Dan takwa adalah sebaik-baik perkara yang kita jaga. Inna akramakum indallahi atqakum. Firman Allah, sebaik-baiknya kamu, semulia-mulia kamu adalah yang paling bertakwa. Seperti yang Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Berbekallah kamu karena sebaik-baiknya bekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Allah. Pentingnya takwa dalam hidup kita ini sesungguhnya kembali kepada kita. Ada 5 janji Allah kepada orang yang bertakwa. Janji Allah yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi. Itu janji pertama. Tidak hanya cukup memberikan jalan keluar atas permasalahan yang kita hadapi. Di janji yang kedua Allah mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan datang tiba-tiba rezeki dari arah yang tidak kita sangka-sangka sebagai buah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Jadi Allah yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan buat segala urusan yang mudah bagi Allah. Sedangkan bagi menciptakan manusia dan bumi beserta isinya mudah bagi Allah, apalagi memberikan jalan keluar atas permasalahan kita ada, urusan-urusan kita ada. Sekali Allah bilang kun fayakun. Pada kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Siak juga memberikan bantuan Al-Quran untuk Masjid Jamik Istiqomah tersebut. Pemirsa, demikian tadi seluruh rangkaian acara Bujang Kampung di Kampung Parit 12, Kecamatan Sungai Apit. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.